Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Pak Warkitos di sini dalam pembelajaran matematika kelas 6. Hari ini materinya ada penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan pecahan. Baiklah anak-anak, silahkan persiapkan diri kalian. Siapkan catatannya. Apabila ada hal-hal yang penting, silahkan nanti dicatat atau di pause videonya. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Khususnya akan setelah selesai pembelajaran nanti kalian diminta menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Ya. Baik, mari kita konsentrasi. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, melanjutkan materi kita tentang operasi hitung campuran bilangan cacah dengan pecahan. Kita akan membahas materi berikutnya, yaitu penjumlahan bilangan cacah dengan pecahan, pengurangan bilangan cacah dengan pecahan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan pecahan. Kita mulai dulu dengan yang mudah. Anak-anak, sekarang kita membahas penjumlahan bilangan cacah dengan pecahan. Jadi kalau untuk menjumlahkan bilangan cacah dengan pecahan itu amat mudah. Jadi 5 ditambah setengah, maka 5 yang tinggal pindah ke belakang 5. Kemudian yang setengah juga tinggal pindah ke belakangnya, yaitu setengah begini. Jadi 5 ditambah setengah itu 5 setengah. Ini juga begitu, 20 ditambah 2/3, maka 22/3. Mudah kan? Jadi tinggal pindah tempat saja. Nah, hati-hati dengan yang ini, yang nomor 3 ini. Jadi bilangan cacahnya harus selalu duluan, walaupun dia di belakang, tetapi dia harus selalu duluan. Tidak 4/5, 11 gitu tidak, tetapi 11 harus duluan. 11, 4/5 gitu. Oke? Caranya ya. Bagaimana dengan yang ini? Ini ada pecahan campuran ditambah 15, itu sudah bilangan cacah. Maka yang cacah ini atau yang bulat ini kita tambahkan dulu. 2 ditambah 15, 17. Nah, kemudian yang ini, yang pecahan ditaruh di belakangnya. Jadi 17, 2/4. Nah, kita tahu bahwa 2/4 itu masih bisa disederhanakan. Maka kita sederhanakan, 17-nya tetap. Kemudian 2/4-nya masing-masing dibagi 2, dapat 1/2. Ya, berarti 2/4 ditambah 15 itu sama dengan 17,5. Ya, yang nomor 5 juga gampang, tinggal 150. Itu bilangan cacahnya ditulis, kemudian 3/4. Begitu mudah, begitu menyenangkan. Asik ya? Effortless. Ya. Oke, ya sekarang ngerti ya. Ini gampang sekali. Kita lanjutkan bagaimana dengan pengurangannya. Kita lanjutkan dengan pengurangan bilangan cacah dengan pecahan. Nah, kita lihat. Kita lihat bilangan cacah dengan pecahan. Nah, kalau ini kita tidak boleh langsung anak-anak, ya, tidak boleh langsung. Tetapi kalau pengurangan seperti ini kita harus semua jadi pecahan dulu. Ya, perhatikan baik-baik. Oke. Ini 12 ini kita jadikan pecahan dari 12/1. Nah, kemudian setengah ini tetap setengah begini. Nah. Oke. Nah, untuk mengurangi bilangan pecahan seperti ini kan seperti biasa kita menyamakan penyebutnya, ya. Nah, karena kalian sudah Pak Guru ajarin bagaimana cara menyederhanakan pecahan untuk mempercepat pekerjaan, Pak Guru lebih suka ini pakai cara silang. Ya, bagaimana caranya Pak Guru? Nah, coba ini perhatikan ya. Oke, pakai cara silang, perhatikan.
Sekarang begini caranya, ya. Jadi ini pembilang yang bilangan pertama ini dikalikan dengan penyebut bilangan kedua. Kemudian pembilang yang bilangan kedua dikalikan dengan penyebut bilangan pertama. Kemudian pembilang kalikan pembilang penyebut penyebut pertama dikalikan penyebut kedua. Nah, seperti ini caranya. Tekniknya seperti ini aja. Jadi ingat-ingat. Nih 12 kali 2 berarti 24. Ya kan? 24. Pak Guru besarkan lah tulisannya. Oke, 24. Oke. Kemudian per kurangi per. Nah, kemudian 1 kali 1 ya 1. Kemudian 1 kali 2 ya 2. 2. Nah, udah kelihatan ya. Nah, sekarang bisa 24 dikurangi 1 dapatnya 23. Nah, per 2. Ya, penyebutnya sudah sama ya, 2 ya. Nah, ini kemudian kalian buat menjadi pecahan campuran. 23 dibagi 2 itu dapatnya 11. Loh, kok 11 Pak Guru? Ya 23 itu kan ganjil, yang bisa dibagi 2 itu 22 adiknya dia. 22 dibagi 2 dapat 11. Sisanya 1. Nah, per 2. Oke, berarti 12 dikurangi setengah itu adalah 11 setengah. Jadi kalau udah pinter nanti gampang. Jadi 12 dikurangi setengah ya 11 setengah gitu ya. Oke. Sekarang yang ini juga begitu. Ini juga kalian buat jadi pecahan biasa 6 ini supaya jadi pecahan jadi 6 per 1. Gitu ya. Jadi 6 per 1. Kemudian begini, ini tetap 3 per 4. Oke. Kemudian kita pakai cara silang. Oke, kita cariin tempatnya dulu begini ya, supaya mudah. Kita pakai cara silang. Nah, kita kecilin namanya dulu. Gini. Nah, supaya kontras, Mas Guru kasih warna ini dah. Ya, coba. Nih, kali ini 6 kali 4 24. Ditulis 24. Pulpennya gedein ya 24, tulis ini di atas. Oke. Kemudian 3 kali 1 itu 3. Nah, kemudian 1 kali 4 ya 4. Yang ini terakhir ya. Yang ini di bawah. Nah, itu dikalikan. Oke, ini 4, ini 4. Nah, jika sudah penyebutnya sama, maka tinggal mengurang. 24 dikurangi 3, 21 per 4. Nah, 21 dibagi 4, itu dapatnya 5. Loh, 5 kenapa Pak Guru? Ya, karena yang mendekati 21 itu adalah 4 kali 5, yaitu 20. Sisanya 1 ini ditaruh sebagai pembilang dan penyebut. Jadi 6 dikurangi 3 per 4 itu adalah 5 1 per 4. Oke ya. Baik, sekarang lanjut yang nomor 3. Wah, ini besar angkanya ya. Oke, enggak apa-apa, jangan khawatir. Anak-anak, 120 ini adalah sudah bilangan cacah atau bilangan bulat. Ini juga 4 ini sudah bulat. Maka untuk mempermudah, 120 ini kita kurangi 4. 116. Betul ya? Bahwa 120 itu dikurangi 4, 116 ya. Nah, sekarang kalian kan sudah pinter. Tadi kalau 12 dikurangi setengah itu kan 11 setengah. Nah, kalau 16 dikurangi setengah, ya 115 setengah. Ya kan? Tidak perlu pikir-mikir lagi. Ya, tidak perlu pikir cara panjang-panjang seperti ini lagi. Ya. Nah, 116 dikurangi setengah, maka ya 115 setengah. Itu ya harus smart. Karena di yang pertama kan sudah tadi caranya sama-sama kayak begini. Ya kan? Ingat, 12 dikurangi setengah, 11 setengah. 116 dikurangi setengah, ya 115 setengah. Maka
120 kurangi 4,5 adalah 115,5. Oke, bisa ya anak ya? Bisa. Sekarang ini hati-hati untuk yang ini, ya kan? Ini juga boleh karena ini bilangannya besar, boleh ini dikurangi ya. Oke, langsung. Boleh, silahkan. Ini kita coret dulu. 35. Coba Pak Guru kasih warna agak beda. 35 dikurangi 2. Sorry. Nggak kelihatan. Oke, ini aja. Coba yang ini. 35 dikurangi 2, maka dapatnya 33. Ya. Kemudian 33 itu dikurangi 3/5. Sama cara dengan ini anak-anak. Di 33-nya menggunakan 33/1. 33/1. Nah, oke. Kemudian dikurangi 3/5. Nah, oke. Setelah itu pakai cara silang. Ini tempatnya sudah mepet, pakai yang di bawahnya boleh. Oke. Sekarang itu hasilnya jadi begini, dikurangi begini sama dengan ya. Oke. Sekarang kita pakai cara silang. Kita silang. Silangnya yang pertama 33 kali 5. Setelah itu 3 kali 1. Setelah itu 1 kali 5. Nah, untuk penyebutnya. Oke, cara silang gitu. Sekarang 33 kali 5. 130 kali 5 itu 150. 150 tambah 15, 165. 165. Oke. Kemudian ini 1 kali 3 ya 3. Penyebutnya 5. 5 kali 1 5. Sama-sama 5 ya. Nah, sekarang maka tinggal 165 dikurang 3 ini adalah 162. Oke. Nah, per 5. Oke. Karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini apa namanya? Kalian jadikan pecahan campuran ya. 162 dibagi 5, yang bisa dibagi 5 itu kan 160 ya. 160 kalau dibagi 5 itu dapatnya 32. Duh, Pak Guru kok bisa cepat sekali sih? Iya, nanti ada triknya ya Nana ya. Pak Guru kasih tahu nanti triknya. Nah, 2/5-nya ini tetap. Nah, oke. Jadi 35 dikurangi 2, 3/5 itu hasilnya adalah 32, 2/5. Oke, sip anak-anak ya, bisa ya. Oke, sekarang yang terakhir, ini yang nomor 5, pengurangan yang terakhir. Oke, ini 6, 1/2 dikurangi 3, 3/4. Ini dikurangi ini kan bisa, masih 3. Oke, kita kurangi ya, kita sederhanakan saja. Oke, kita sederhanakan. Oke, ini 6-nya dikurangi 3, maka tinggal 3 di sini. Nah, oke, ya kan? 6 kalau dikurangi 3 kan masih 3. Maka sekarang ini kita buat menjadi pecahan biasa. Maka 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Berarti ini 7/2. Nah, 7/2 dikurangi 3/4. Oke. Sekarang kita mau pakai cara silang saja. Karena lebih mudah, karena sudah menguasai bagaimana cara menyederhanakan. Ini kalikan begini, kemudian begini. Nah, silang melengkung. Oke. Kita cari tempatnya dulu. Oke, pakai biru nggak apa-apa dah. Oke, begini. 7 kali 4, 28. Iya. 3 kali 2, 6. 2 kali 4, 8. Ini juga 8. Begitu. Oke. Mudah. Sekarang 28 dikurangi 6 ya 20. 22. Kemudian per 8. Nah, sekarang
Untuk menjadikan ini menjadi pecahan campuran, maka kelipatan 8 yang mendekati 22 berapa? Ya, 8, kemudian kalau kali 2, 16, kalau kali 3, 24. 24 kelebihan tidak boleh, maka kali 2 saja, yaitu 16. Berarti ini dapatnya 2. Sisanya berapa? Ya, 2 kali 8 itu kan 16. 16 kalau mau menuju ke 22 itu kurang 6, berarti sisanya 6. Oke, per 8. Masih bisa diproses Pak Guru? Masih, karena ini masih bisa disederhanakan, yaitu 2, ini masing-masing dibagi 2, 3 per 4. Ini hasil akhirnya anak-anak. Oke? Sip, berarti betul sudah ya. Berarti 6,5 dikurangi 3, 3 per 4, hasilnya 2, 3 per 4. Oke ya, sip. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bagaimana kalau sekarang pecahan ditambah pecahan? Nah, pecahan ditambah pecahan. Yang mana dia ya? Ini dia. Pecahan ditambah pecahan. Nah, kalau pecahan ditambah pecahan ada dua perbedaan. Yang pertama jika penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, jika penyebutnya sama seperti ini, maka langsung anak. Berarti 1 ditambah penyebutnya adalah 1 ditambah 12, 13. Nah, kemudian pembilangnya sama, 1 tambah 12, 13. Penyebutnya sudah sama 2, maka 2. Nah, ini supaya menjadi benar selalu dibuat menjadi pecahan campuran. 12 dibagi 2 itu dapat 6, sisanya 1. Nah, berarti setengah ditambah 12 per 2 itu hasilnya adalah 6, 1 per 2. Nah, itu ya. Good. Selesai. Bagus. Sekarang yang ini. 3 per 12 ditambah 10 per 12. Penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal menambahkan bilangnya. 3 tambah 10 maka 13. Penyebutnya 12 tetap. Jadi karena pembilangnya lebih besar, maka ini harus jadikan pecahan campuran. 13 bagi 12 dapat 1, sisanya 1 per 12. Bisa ya anak-anak? Bisa Pak Guru? Ya, oke. Sekarang untuk yang ini, yang penyebutnya berbeda bagaimana? Ya, untuk yang penyebutnya berbeda, cara yang biasa kita gunakan adalah menyamakan penyebut, kan begitu, mencari KPK-nya. Nah, supaya tidak usah mencari KPK-nya, Pak Guru lebih suka kalian menggunakan cara silang, lebih cepat, ya. Pakai cara silang lebih cepat. Bagaimana caranya? Coba begini, kayak seperti tadi ya. Ini pembilang dikalikan penyebut penyebabnya. Ini, nah dibuat dulu. Begini ya anak. Nah begini. Nah dibuat begini dulu caranya. Ini 6 kali 12. 6 kali 12 itu 6 kali 10 kan 60. 6 kali 2 12 berarti 72. Nah, ya kan? Oke. Kemudian 5 kali 8 itu 40. Nah, oke. Kemudian 8 kali 12, 8 kali 10 itu 80, 8 kali 2 16, maka 96. Nah, 96. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, pembilangnya. 72 dikurangi 40 dapatnya 32. Nah, 32 per 96. Nah, kalian kan sudah belajar cara menyederhanakan pecahan, ya kan? Cara menyederhanakan pecahan adalah masing-masing ini bisa dibagi 2 supaya gampang. Urut aja dari kalau kita mencari FPB-nya nanti kelamaan. Kita bagi aja 2 terus sampai, kan gampang kalau bagi 2, ya kan? 32 bagi 2 itu 16.
96 bagi 2 itu 45 ditambah 3 berarti 48. Masih bisa bagi 2 lagi? Masih, bagi 2 lagi. 8. Bagi 2 lagi. Berapa nih? 24. Ya. Masih bisa bagi 2 lagi? Bisa. 4/12. Masih bisa dibagi 2 lagi? Bisa. Berapa? 2/6. 2/6. Jadi lebih gampang kalau dibagi 2. Bisa dibagi 2 lagi? Bisa. 1/3. Nah, bisa ya Nana ya. Jadi 6/8 ditambah 5/12 hasilnya ada 1/3. Oke, gampang. Bagi 2 kan gampang ya. Oke, good. Sekarang yang ini bagaimana? Oke, boleh pakai cari silang lagi, boleh. Nih, ini kalikan ini dulu. Oke, kalian buat tempatnya dulu. Nah, buat tempatnya dulu. Nah, buat tempatnya. Oke, buat tempatnya. 5 kali 2, 10. Oke, 3 kali 12, 36. Jadi harus mahir perkaliannya. Kalau nggak mahir, nggak bisa ya. Harus mahir. 12 kali 2, 24. 24. Pak Guru, apa nggak bisa ini kalau disederhanakan? Jadi masing-masing ini kan genap semua, masing-masing dibagi 22 semua, bisa Pak Guru? Bisa ya. Jadi yang 10 ini jadiin 5, ini bagi 2. Ini masing-masing bagi 2 kan jadi 5/12. Ini masing-masing dibagi 5 menjadi berapa? Ya. Ini bisa menjadi berarti 5/12. Nah, supaya lebih gampang hitungannya. 5/12 ditambah yang ini masing-masing bagi 2 menjadi 18/12. Nah, oke. Di lebih kecil nanti menyederhanakan lebih gampang. 5 ditambah 18, 23. Nah, 23/12. Nah, sekarang sudah, tinggal kita jadikan pecahan campuran. 23 kalau dibagi 12 itu dapatnya 1. Kalau 2 nggak bisa karena 24 ya. Berarti dapat 1, sisa 11/12. Jadi 5/12 ditambah 3/2 dapatnya 1, 11/12. Oke? 1, 11/12. Good. Sekarang yang ini, ini mudah. Ini bilangannya kecil, jadi mudah. Pakai silang aja, nggak masalah ya. Kita buat tempatnya dulu. Kita buat tempatnya, tambah. Nah, begini. Ini buat silang, 1 kali 4, 4. Oke, kemudian 3 kali 2, 6. Kemudian 2 kali 4, 8. Setelah sama penyebutnya, tinggal menjumlahkan 4 tambah 6 adalah 10/8. Nah, kemudian masing-masing bagi 2 menjadi 5/4. Setelah itu 5 dibagi 4 itu dapat 1, sisanya 1/4. Nah, oke. Jadi setengah ditambah 3/4 adalah 1/4. Oke. Sekarang yang ini bagaimana? Nah, ini ada yang bulat atau ada yang cacah. Ini kita pindah dulu ke sini. Nah, kalau sudah dipindah coret. Nah, sudah selesai ya. Ini pindah ke sini dulu. Oke. Setelah itu kita buat silang Nah, silang seperti biasa. Nah, gitu. Oke. Kita buat silang. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian 1 kali 3 itu 3. Kemudian 3 kali 4, 12.
15. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. Ini 2-nya tetap, yang atas tambahkan 8 tambah 3, 11. Penyebutnya tetap 12. Berarti di 2/3 ditambah 2 1/4 hasilnya ada 2 11/12. Oke, saya anak-anak ya. Sekarang lanjut ke contoh nomor 5. Oke, sama anak-anak, ini kan ada yang bulat, ini pindah langsung ke sana, ke belakang. Nah, langsung jadi. Nah, 1. Setelah itu kita buatkan tempatnya, tambah. Ya kan? Oke, kemudian. Oke, kita buat silang. 5 kali 3, 15. Oke, 2 kali 6, 12. Jadi ini perkalian mutlak harus bisa. Kemudian 6 kali 3 itu 18. Berarti hasilnya adalah 1. Ini tambah ini adalah 27. 1, 27 per 18. Nah, anak-anak, 27 ini masih bisa dibagi 18. Dapat 1. Sisanya 9. Berarti 1 ditambah 1, 2. Sisanya 9 per 18. 9 per 18 masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 9. Maka 2, 1 per 2. Jadi 1 5 per 6 ditambah 2 per 3 dapatnya 2,5. Oke, siap ya anak ya, perhatikan baik-baik tuh ya. Oke, sekarang soal nomor 6 yang terakhir. Ini ada bulatnya 2, 3 ditambah 2, pindah saja. Ini 2 ditambah 3, langsung taruh belakang sini. 3 tambah 2, 5. Oke, langsung ini buatkan rumahnya begini. Habis itu pakai silang. Tujuannya ini memindahin supaya jangan dibuat menjadi pecahan biasa, nanti hasilnya kebesaran ya, terlalu gede nanti ya. Oke, boleh juga, tapi nanti disederhanakan ya. Tapi Pak Guru lebih praktis, 3 ini tambah 2 dulu, taruh sini ya. Oke, sekarang ini kan sudah dipindah, ini sudah dipindah, jadi tinggal kita buat silang. 2 kali 5, 10. Kemudian 1 kali 3, 3. Nah, kemudian 3 kali 5, 15. Iya, oke. Jadi hasilnya adalah 5, 13 per 15. Nah, karena yang pecahan yang di belakangnya ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini sudah merupakan hasil akhir. 5, 13 per 15. Oke, sekarang yang terakhir anak-anak, pengurangan pecahan dengan pecahan. Bagaimana ya? Ini pengurangan pecahan dengan pecahan. Yang mana? Pengurangan, ini dia. Pengurangan pecahan dengan pecahan. Terakhir. Nah, untuk pengurangan dengan pecahan apabila penyebutnya sama tinggal kurang aja langsung. Berarti kalau 3 per 5 dikurangi 1 per 5 berarti ya langsung saja dapatnya adalah 3 dikurangi 1 dapat 2 per 5. Selesai. Jadi kalau sudah penyebutnya sama gampang. Yang ini juga begitu. Jika penyebutnya sama, 5 per 7 dikurangi 2 per 7 tinggal 5 dikurangi 2, 3 per 7. Selesai. Jadi kalau penyebutnya sama, maka mudah. Jika penyebutnya berbeda, sama dengan penjumlahan lagi, kita gunakan silang. Ya, kita buat rumahnya dulu, ingat dikurangi. Nah, ini lebih mudah ya. Oke, kemudian 3 kali 6 itu 18. Terus ini. Kemudian 2 kali 4 itu 8. Terus ini. Kemudian 4 kali 6 yang bawah ini 24. Nah, 24.
Ini mudah cari silang. Oke, ini lebih mudah, nanti tinggal menyederhanakan daripada kita mencari KPK-nya agak lama. Ya, ini sekarang penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangi. 18 kurangi 8 itu 10. Nah, 10 per 24. Sama-sama genap, tinggal bagi 2. 10 dibagi 2 dapat 5. Kemudian 24 dibagi 2 dapat 12. Nah, karena sudah paling kecil, nggak bisa disederhanakan. Ini hasilnya. Berarti 3 per 4 dikurangi 2 per 6, hasilnya adalah 5 per 12. Oke, sip ya. Oke, ini juga begitu. Ini tinggal, ini bikin rumahnya, kemudian pakai silang. Lebih gampang. Ini 5 kali 2, 10. Kemudian 1 kali 7, 7. Kemudian 2 kali 7, 7 kali 2, 14. 14. Jadi, sekarang 10 dikurangi 7 ya tinggal 3. Ya, 3 per 14. Selesai. Nggak bisa disederhanakan, ya selesai. Oke. Yang ini juga begitu sama. Kita buat rumahnya dulu. Oke, buat rumahnya dulu. Kemudian pakai silang begini, 8 kali 2, 16. Kemudian 3 kali 3, 9. Penyebutnya 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Oke, 6. Oke, 16 kalau dikurangi 9, itu dapatnya 7 per 6. Nah, karena pembilangnya lebih besar, maka ini bisa dibuat jadi pecahan campuran. 7 bagi 6 itu dapat 1, sisanya 1 per 6. Nah, jadi 8 per 3 dikurangi 3 per 2, hasilnya adalah 1 per 6. Oke. Nah, bagaimana Pak Guru dengan yang ini? Ini hati-hati. Kalau kalian yakin bahwa pecahan yang di belakang ini lebih besar daripada yang ini, kalian boleh langsung kurangi saja. Misalnya begini, ini 8 dikurangi 2, 8 kurangi 4, langsung dapat 4 sini boleh. Gitu lah. Oke, terus sisanya ini boleh pakai cara silang. Oke, pakai cara silang. Caranya seperti tadi ya. Nah, buatkan rumah dulu begini. Tapi hati-hati ya, harus pastikan bahwa itu lebih besar, harus tahu. Kalau enggak yakin, buatlah jadi pecahan campuran. Ya. Oke. Ini sudah beres, tinggal kali silang. Ini 3 kali 6, 18. Kemudian 2 kali 4, 8. Kemudian ini 24. 24. Oke. Berarti 4-nya tetap 4 di sini. Oke, kemudian 18 dikurangi 8 itu 10 per 24. Nah, pecahan yang di belakangnya masih bisa disederhanakan. 4 masing-masing dibagi 2, 10 bagi 2 dapat 5. Kemudian 24 dibagi 2 dapat 12. Jadi 8 3 per 4 dikurangi 4 2 per 6, hasilnya ada 4 5 per 12. Oke. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini tentang operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan, begitu jaga pecahan dengan pecahan. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Marilah kita berpikir kritis sekarang dan kerjakan tugas-tugas yang ada di halaman berikut ini. Salam. Demikian tadi anak-anak pembelajaran matematika, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dan pecahan. Sekarang saatnya berpikir kritis. Silakan pikirkan, kemudian rancang satu soal tentang operasi hitung bilangan cacah dengan pecahan, lalu selesaikan sendiri. Ya. Kemudian kalian bisa cross check dengan jawaban teman, tanyakan dengan teman, atau kalian jika masih ragu, kalian boleh bertanya kepada Pak Guru. Oke. Jika sudah selesai membuat soalnya, sekarang saatnya kita kuis.
Nah, anak-anak, Pak Guru sediakan sekarang 5 soal, silahkan dikerjakan dengan baik. Jika masih kurang mengerti, videonya boleh diulang lagi supaya kalian betul-betul mengerti, dan kemudian kerjakan soal-soal ini, kemudian kirim jawabannya ke Pak Guru. Demikian pembelajaran kali ini tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan pecahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam